yang saya hormati Bapak Pembina, Bapak Haji Qadiran, dan yang saya hormati Ketua Umum Forum PBI Bapak Rukmana, yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Sastra Sukarda. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan nikmat sehat jasmani dan rohani kita semua bisa berwajah dalam forum mulia dalam rangka pelantikan pengurus Forum PBI pada hari ini di Villa Bogor yang sejuk ini. Tadi Pak Rukmana sudah mempresentasikan yang luar biasa tentang Forum PBI. Ini gantian saya, yang bagi Bapak yang belum kenal, perkenalkan saya Muhammad Aditya Prabowo selaku Ketua Umum Developer Properti Indonesia, disingkat Diprindo. Kantor kami ada di Jalan Sungai Sambas 3 Melawi, Jakarta Selatan. Jadi kalau bapak-bapak ingin berkunjung, monggo. Bidang kami yaitu membawai developer. Kami alhamdulillah saat ini mencapai 19 provinsi. Jadi kita sudah menaungi 19 provinsi, kurang lebih sekitar 1.000 sekian anggota kita yang aktif di dalam pengembangan turut membangun Indonesia Raya. Terutama Bapak. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam kategori 10 besar. Asosiasi di Indonesia itu ada 24 asosiasi pengembang. Ya, jadi kita sudah masuk di kategori 10 besar. Jadi saya terima kasih atas nama pribadi dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Diprindo keluarga besar kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Forum PBI atas pelantikan pada hari ini. Dan saya kedatangan kami di sini yaitu atas undangan daripada Ketua Umum Pak Rukmana. Banyak kami percakapan bahwa media itu adalah pilar, ya, pilar daripada poin keempat daripada demokrasi, bahwa media ini adalah garda terdepan. Semalam kita udah ngobrol banyak bagaimana media ini menjadi perwakilan kami para pengusaha, ya. Jadi media bukan hanya untuk, ya, istilahnya hari ini media yang tadi disampaikan Pak Rukmana harus hidup dalam profesi masing-masing, gitu ya. Nah saat ini media kami gandeng, monggo kita berkolaborasi. Kami dalam bidang properti pengembangan, terkadang kami juga butuh advokasi daripada media. Gitu. Jadi media juga harus memahami fungsinya, yaitu sebagai advokasi. Jadi corong kita seorang pengusaha itu bagaimana sih, gitu? Ya, tadi disampaikan Pak Rukmana banyak, ya. Saya selalu tidak menyampaikan kita itu pasti bisa bergandeng tangan. Zaman dulu Harmoko, tadi kita Pak Rukmana, Harmoko bisa memajukan Indonesia dengan penerangannya, dengan beritanya. Hari ini kan juga sama kita. Bagaimana media jadi corong-corong yang kami seorang pengusaha. Jadi apa yang hari ini dikatakan ekonomi baru gini, membuat masyarakat tunduk. Masyarakat itu, bahkan investor luar pun mau masuk ke Indonesia agak ngeri. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menyambut daripada program Pak Presiden 3 juta rumah untuk khusus MPR. MPR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun kemarin kita tercapai baru 220.000 unit. Saat ini kita tahun ini digelontorkan menjadi 350.000 unit. Maka
Pertanyaannya apakah ini akan tercapai atau tidak? Itu ya Bapak. Makanya kami butuh satu kolaborasi bersinergi, maka sama dengan profesional. Jadi berikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa daripada kamu nyewa, lebih baik kamu beli. Ini yang kita lewat media, Pak. Kalau kami yang menyebarkan informasi ini kepada konsumen, ya iyalah developer gitu. Tapi kalau media ikut menggaungkan gitu, Pak, 12 juta backlog di Indonesia. Pertanyaannya, Pak, ini bisa dikurangi enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena per tahunnya kakak barunya itu 700.000 sampai dengan 800.000 kakak baru. Jadi pertanyaannya, apakah yang nikah ini nggak punya anak? Gitu kan? Terus yang istrinya satu nggak nambah gitu. Ibu ya nggak punya. Jadi ini akan menjadi tantangan kita, Pak. Makanya backlog terus berkembang terus. Kenapa? Ya karena ini makin meningkat. Bahkan pemerintah hari ini sampai kemarin dicetuskan tipe 21, tipe 18. Kenapa? Bagaimana kita memangkas, ya, mempercepat tercapainya 3 juta rumah itu? Walaupun kami kemarin sebagai asosiasi para ketum dan presidium mengusulkan nggak layak. Alhamdulillah hari ini dijabat, nggak diperlakukan. Coba kalau itu 18, tipe 18, kita tempatin anaknya 2, Pak, gimana coba? Apakah itu memanusiakan manusia, merumahkan manusia? Tidak. Nah, kami butuh bapak-bapak. Itu butuh. Makanya saya bilang Pak Lukman, ayo Pak, kita bersinergi aja Pak. Saya butuh media. Kenapa? Karena kami tanpa ada media, kami kesulitan. Saat ini pengusaha lupa bahwa kita butuh menggandeng bersinergi dengan media. Jadi hanya beritanya hanya itu enggak, saya tidak mau itu, tapi memberikan edukasi. Ya kita berikan edukasi. Contoh kami lagi pengembangan Uppercost di Cikarang. Orang daripada ngekos sebulan 800.000 rupiah, kenapa nggak buat ngangsur bahwa itu milik pribadi? Di DP 0 DP, ya kan? Tapi dia bisa menempati apartemen itu. Tapi jadi milik pribadi. Cicilannya sama dengan dia ngekos. Tapi kalau nggak ada edukasi kan nggak jadi, Pak. Jadi kalau nggak ada edukasi nggak jadi, bubar. Dia lebih baik nyaman, zona aman. Mungkin anak-anak milenial gadget ini saat ini lebih baik apa? Sewa aja, nggak pusing. Tapi ke depan tidak punya apa-apa, Pak. Bagaimana mensejahterakan ekonomi tanpa ada pembangunan gitu. Makanya kalau kita nggak bisa, nggak ada pembangunan, nggak ada pengembangan, berarti ekonomi nggak bergerak. Karena properti 185 sub multi efek yang dikembangkan oleh developer. Sehingga kalau ada properti pengembangan lapangan pekerjaan dibuka. Kalau tidak ada pengembangan, semuanya, gitu kan, Pak Haji. Jadi kalau kita nggak ada pengembangan perumahan, maka pengangguran banyak. Contoh, pabrik kaos kaki mau beli siapa? Toko cat yang mau beli siapa? Padahal toko cat itu berapa ribu karyawannya, toko keramik berapa ribu karyawannya. Kalau pengembangan nggak ada, ekonomi lumpuh, Pak. Maka kita bisnis developer itu sebenarnya sentral semua. Karena apa? Kita mampu menggerakkan 185 sub multi efek ekonomi. Maka kalau di mall-mall sepi wajar. Karena di Indonesia 48% masih pegawai buruh. Itu kita akui, ya kita akui, Pak. Jadi kedatangan kami dengan ajakan Pak Rumana, Pak, kita PKS, saya langsung iya.
lagi nanti ada media banyak, nanti kita kembangkan, tinggal kita bicara tata kelola ya Pak Rumana ya, nanti kedepannya seperti apa. Ya sekali lagi mudah-mudahan amanah atas pelantikan nanti, amanah baru buat bapak-bapak ya, untuk diemban menjadi perwakilan suara-suara masyarakat. Jadi harapan saya sebagai Bibrido, berdiri saya di sini sebagai asosiasi properti, nanti akan kami kembangkan di asosiasi-asosiasi lain Pak. Akan kami ajak nanti duduk bersama dengan para ketum lain. Itu dari saya. Nanti bapak saya ajak dekat duduk dengan Ray, dengan Apersi, Libera, Aspurna, Saparnas Jaya dan lain-lain. Nanti bagaimana kita presentasikan. Apalagi kemarin Pak Rumana, Pak Ketum masuk ke dalamnya, buat tambah semangat saya kalau saya di dalam sini kan gitu. Bagaimana kita gas gitu. Properti punya kita, media punya kita, luar biasa ke depannya Pak Rumana. Jadi mungkin itu aja kurang lebihnya bapak-bapak semuanya, tidak panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pelantikan yang forum PWI. Harapan saya kita terus berkembang bersama, berkolaborasi, bersinergi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.